Makanya belajar bahasa Arab sebagian ulama mengatakan apa? Hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab wajib. Karena kita kaum muslimin berhubungan dengan bahasa Arab dengan dalam ibadah, ya, Al-Quran, salat, semuanya berbahasa Arab. Baik, sambil mengulang, ya. Ada berapa kalimat dalam bahasa Arab? 3. Ada 3. Coba sebutkan, Firdaus. Kalimat dalam bahasa Arab ada 3. Apa aja? Isim. Isim. Isim fiil. Lain. Isim fiil. Hakim. Zid. Tambahin. Huruf. Isim, fiil, huruf. Kalau kita mudahkan jadinya apa? Isim, fiil, huruf. Kalau kita jadikan satu, isim, kita kasih kalimat isim, fiil, fa, huruf, ha, ha, alif, fa, ha. Kita jadikan satu kalimat apa? Ha? Ipe. Cepat tuh kalau ipe. Parah nih. Ipe kan ini. Ya, kalau ipe nggak lupa-lupa. Hah? Ifha. Kayaknya nggak enak. Ife. Ya. Apa bukan Habib Sami? Apa? Apaan tuh? Atau di balik haknya, misalkan di tengah atau di depan, bebas. Apa? Fi. Hah? Alifnya bagaimana? Alifnya nggak dapet. Ifbib. Ah, ha, fa. Ini Iya. belum alifnya. Ayo. Ihfa. Sekarang artinya secara bahasa Arab ihfa artinya apa? Samar. Ikhfa. Itu ikhfa. Ikhfa. Priuk. Duh, apa berangkat? Apa ini? Priuk. Tanjung Priuk, Bib. Oh, pasar malam. Oh iya. Udah jadi laut, Bib. Dikasih doang kali. Ihfa berarti fi'il madinya apa? Hafiya yahfa. Ya, hafiya yahfa. Hafiya yahfa. Tadi yang kita baca apa tuh? Ada gak tuh? Ada. Hafiya. Ada. Hah? Iya. Hafiya yahfa. Enggak, maksudnya wazan ya, bukan kalimatnya. Fatihah adanya, Bib. Apa? Fatihah. Enggak, yang belakangnya ya, sebelumnya kasrah. Di Al-Babul Tsani paling bawah. Kalau ada lekar, lakan ahsan. Ya, ada tinggiannya. Hah? Apa yang mirip di situ? Hah? Ya, Pak. Enggak. Hafiyah. Bukan yang ketiga, yang kedua. Yafi'u. Enggak ada ya. Enggak ada. Nah, mestinya di keempat. Nah, keempat. Enggak ada juga. Hafiyah yahfa, rawiyah. Hafiyah, rawiyah, yahfa. Irwa, ya. Qawiyah, yaqwa. Hafiyah, yahfa. Iqwa. Jadinya iqwa. Jadinya ihfa. Nah,
Sekarang makna hafiyah. Hafiyah yahfa. Kalau ihtafa itu apa artinya hafiyah? Kalau ihtafa yahtafi itu maknanya senang, memberi, ya, senang dengan memberi. Dulu para ulama dulu yahtafi bi talibil ilm, yahtafi bi talabatil ilm. Dia senang memberi kalau ketemu talabatul ilm. Kalau ketemu santri, orang dulu tuh, ulama-ulama dulu kalau ketemu santri itu girang, dan dia senang serta memberi. Ahfa. Hafa, hafahu, hafwan. Hafa bukan hafiyah. Kalau hafa berarti ya. Dia apa? Nah, di sini nggak disebut. Masya Allah, Rabbi. Luas banget. Ada hafiyah, ada Sunnah. hafa. Nah, tinggal kita mau ihfa. Nah, ihfa, ihfa dari hafiyah yahfa. Ya berarti qawiyah yaqwa, sama dengan qawiyah yaqwa. Qawiyah yaqwa artinya apa? Kuat. Kuat, ya. Qawiyat hujjatuh, kuat argumennya, Hujjah. ya. Fulan qawiyat hujjatuh, ya, si fulan argumennya kuat. Nah, ini hafiyah yahfa, hafawatan, ya. Fi'il amrnya ihfa, kayak qawiyah iqwa. Artinya apa? Jadi Kuat. ihfa. Tapi jangan sampai salah jadi ikhfa nih. Ihfa itu artinya apa? Hafiya bi fulan, hafa wahtafala bi. Balagha fi ikram, sangat memuliakan seseorang. Ihfa berarti apa? Muliakanlah, gitu ya. Bersangat-sangatlah dalam memuliakan. Nah, itu yang tadi Al-Fakir bilang. Karena min akhlaqil ulama al-ihtifa bi talabatil ilm. Para ulama itu di antara akhlak mereka itu sangat memuliakan santri, ya. Kalau orang alim ketemu santri senang, nah itu berarti dia berakhlak dengan akhlak para ulama. Dan memang itu yang diajarkan Rasulullah SAW, ya. Apa dalam hadis kata Nabi, kalau datang kepada kalian
orang-orang yang ingin menuntut ilmu, faqulu lahum marhaban bi wasiyati rasulillah. Jadi ihfa aja ya. Ya. Ihfa. Jadi hafalin isim, huruf, fi'il, isim, huruf, fi'il, isim, huruf, ihfa. Jadi ada nasihat dalam ini ya, biar kita memuliakan talibul ilm. Baik. Sekarang isim, fi'il, huruf. Tadi di Hakim. Hakim udah bantu apa tadi? Huruf. Huruf. Nah, sekarang tandanya isim ya Hakim. Alif lam. Bisa menerima alif. Alif. Anta mada nad'u Nur wala Ali wala Nur Ali? Panjangan kalau Nur Ali ya? Ali. Nah. Alamat ukhra ya Ali. Tanda lain. Alamat min alamatil ismi. Kemasukan huruf khafat atau huruf jar ya, huruf khafat dengan huruf jar sama. Dan harus hafal huruf jar. Apa huruf jar? Fi ila Berurut. Ayo, min, depannya min. min ila ta'ala man Min ila an ala fi rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam. Ya, enak dihafalnya urut gitu ya. Wa huruful qasam ada berapa? 3 Al-wawu wal ba'u wat ta. Jadi sebenarnya berapa? 12 ya. Waw, ba, ta. Jadi ada 12 huruf qasam. Huruf jar. Jadi al-waw wal ba wat ta kalau maknanya untuk qasam baru dia menjadi huruf jar. Wa illa fala. Kalau enggak baik. Tandanya isim tadi menerima alif lam, terus apa? Kemasukan huruf jar, apa lagi? Khalas, ba'da. Oke. Tandanya isim bisa menerima alif lam. Qalamun menjadi al-qalam. Bisa menerima huruf jar, kemasukan huruf jar, huruf khafat. Bil qalami. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayah Khadir, apa tanda isim di antaranya selain kemasukan huruf jar sama alif lam? Dia ada sukun di alif. Ada alif yang mana nih? Alnya, Hah? alif lamnya. Ada sukun di alif lamnya. kan tadi udah kemasukan alif lam. Hakim bilang bisa dimasukin alif lam. Seperti qalamun bisa dimasukin alif lam, al-qalamun. Jadi pilih ta'am di mana? Hah? Isim tersebut harus memakai kasrah. Harus memakai kasrah. Berarti isim nggak boleh nggak pakai selain kasrah. Harus pakai kasrah. Selain kasrah nggak boleh. Enggak juga usah. Salah satunya. Ya itu tadi bisa kemasukan huruf khafat.
Sama juga ya. Ayo Syami, Sa'idu, bantuin dia. Tanda isim. Ayo pergi. Dapat menerima tanwin, Bib. Nah, dapat menerima kan? Tanwin. Tanwin. Qalamun. Apa lagi? Kitabun. Hah? Kitabun. Kitabun. Rajulun. Dia bisa menerima Tanwin. Kalau fi'il nggak boleh. Fa'ala yaf'ilun. Ya. Fa'alun. Ya, jadi bukan fi'il nanti. Jadi bedanya fi'il dengan isim diantaranya isim itu menerima tanwin. Kalau ada leker tatakin apa itu? Baik, udah dapat berapa tuh? 3 tanda isim ya. Baik, sekarang tanda fi'il. Ya Alfian. Apa tanda fi'il? Iya. Catatan dulu, mana catatannya? Hah? Hilang. Jangan hilangin. Firdaus, masih ada catatan dulu. Yuk. Bisa menerima kad. Dikatakan lu nih. Bisa menerima Kad. Saya benar. Bisa menerima qad atau saufa atau Sin. sa, ya sin. Nah, bisa menerima qad. Contoh, qad qamatis shalah, ya. Nah, bisa menerima tak taknis. Ya. Doroba menjadi dorobat. Ya. Akala menjadi akalat. Ya, itu berarti dia bisa kemasukan tak taknis karena nggak ada isim kemasukan tak taknis. Yang ada di isim tak apa namanya? Tak marbuta. Ya. Jadi fi'il bisa kemasukan qad. Ya, contoh di dalam ayat banyak ya, laqad ja'akum ya rasulun min anfusikum. Setelah qad ja'a. Jadi. Terus apa lagi? Qad aflahal mu'minun. Ya. Qad kalau masuk ke fi'il madhi, ada yang ingat enggak? Apa faedahnya? Sungguh-sungguh. Ya, lit tahqiq. Bahasa Arabnya lit tahqiq untuk menegaskan ya. Ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada, tapi kalau laqad ja'akum sungguh ya. Sungguh. Jadi ditegesin lagi. Nah, di situ berarti pesannya lebih kuat. Ya. Tambah lam lagi. Itu lamnya namanya lamu apa? Lamu takkid. Lam untuk penegasan lagi. Jadi ada 2 penegasan. La sama qad. Ini lamnya namanya lam takkid, qad lit tahqiq untuk penegasan juga. Laqad ja'akum. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun. Nah, ini rasulun jadi fa'ilnya ya, rasulun menjadi fa'il dari ja'a kan fi'il, rasulun menjadi setiap fi'il butuh kepada fa'il. Nah, terkadang fi'il dengan fa'ilnya itu bisa dipisah dengan maf'ulnya. Kum ini jadi maf'ulnya ya. Ja'a kum rasul ya, rasulun menjadi fa'il dipisah dengan kum. Jadi terkadang fa'il itu nggak langsung nempel dengan fi'il ya. Ja'al ustadu bisa jadi dipisah. Ja'a apa? Al ustazu. Dipisah. Kasih kalimat. Ja'a anifan al ustad. Telah datang tadi ustad itu ya. Ja'a anifan bukan fa'il ya, dia dzaraf. Al ustadu menjadi fa'il, cuma dipisah dengan anifan. Nah, ini di sini qad masuk kepada fi'il madhi, maka untuk tahqiq penegasan. Nah, kalau pada fi'il mudhari untuk berarti kadang-kadang ya. Qad yahduru qad yajtahidul kaslanu. Insyaallah.
artinya isyatil bahr. Priuk. Pelabuhan. Qad yajtahidul kaslan. Kadang-kadang Kadang-kadang orang pemalas itu dia bersungguh. sungguh. Qad Akal itu sobahan. ah Kot akala fi'il mudhari. Ini pembahasan Ah. untuk kadang-kadang. Kalau kadang-kadang maka dia masuk fi'il mudhari. Qad Ya. ya Boleh sabar. qad ya'kulu sabahan. Nah, labas. Qad ya'kulu Sabahan. fulan fi sabah ya. Kadang dia makan di pagi hari. Pagi hari. Berarti kebiasaannya dia Siap. nggak Nggak makan nasi. pagi. Bohong. Bohong. Nah, Dan sobahan sama naharun bedanya apa? nah, siapa yang bisa bedain? Maksudnya beda apa ini? Beda lah pagi sama siang. Oh. Iya iya. Lupa. Udah asya belum ini? Belum game. Sabahan pagi, taharan siang. Oh siap. Baik. Ya, jadi di antara tanda fiil bisa kemasukan qad, bisa kemasukan apa tadi? Saufa. Saufa. Nah, kalau saufa, kalau qad bisa ke fiil madhi, ke fiil mudhari. Kalau saufa dengan sa hanya ke fiil mudhari. Kalau ke fiil mudhari maknanya apa? Akan apa? Akan dilakukan. Apa bedanya saufa dengan sa? Kalau saufa dalam waktu jauh gitu. Ya. Kalau sa Sa waktu dekat. waktu dekat. Nah, wala saufa yu'tika Rabbuka rabbuka. fatarda. Nah, ini ketemu lam lagi nih. Lam takkid ya. Wala saufa. La itu lam taukid kayak ini. Dan sungguh ya. Wa dan Wala saufa. Saufa masuk ke dalam fi'il mudhari. Wala saufa yu'tika. Rabbuka fatarda. Nah, ini bagian ini. Dan sungguh Allah akan memberimu nanti. Ya, maksudnya fil a wala sawfa yu'tika rabbuka Fatarda. ya, dan Allah sungguh nanti akan memberimu. Nah, di sini maf'ul bih-nya dibuang ya. Maf'ul bih yang kedua apa yang mau diberi itu apa? Ya. Yang mau diberi apa? Diberi kepada Nabi, kayaknya Nabi ini maf'ul pertama. Ini a'ta yu'ti, dia butuh maf'ul dua. Ya, jadi fi'il kemarin kita pernah bahas tuh, fi'il ada yang butuh maf'ul, ada yang tidak butuh maf'ul. Nah, yang butuh maf'ul nanti terbagi lagi. Ada yang butuh maf'ulnya dua. Ya, seperti a'ta yu'ti. Yu'tika, Allah akan memberimu nanti. Nah, mu-nya Kembali ke maf'ul pertama. Maf'ul keduanya apa pemberiannya? Nah, ini nggak disebut, menunjukkan apa keagungannya ya, atau keumumannya. Terkadang maf'ul itu tidak disebut karena ingin diumumkan ya. Itu nanti masuknya ke balaghah ya. Shoya ya, pelan-pelan ya, step by step. Yang penting di sini ada saufa ya, pemberiannya bukan sekarang tapi masih jauh, maka pakai saufa. Nah, kalau pakai sa itu pemberiannya sesuatu yang akan dekat gitu ya. Masalah sa'azuruka ghadan ya, azuru saya azuru. Nah, kalau akan fi'il mudhari itu kan bisa akan atau sedang. Ya. Nah, ketika tambahkan sa berarti nggak mungkin sedang. Pasti akan. Saya mau berkunjung kepadamu. Ya, sa'azuruka. Ya, nah, ini nggak boleh sa'azuruka ba'da sana. Nah, saya akan berkunjung kepadamu setelah setahun. Nah, itu pakai saufa. Ya, saufa azuruka ba'da sana. Ya, kalau sa itu untuk masuk ke fi'il mudhari yang maknanya akan dekat ya. Baik. Itu diantara tanda-tanda fi'il mudhari ya. Kalau fi'il madhi tadi kemasukan tak ta'nis, dorobat
akalat, syaribat. Nah, itu taknya tak maftuha, tak yang terbuka, itu tak taknis untuk orang perempuan. Nah, fi'il apa selain fi'il isim nggak ada yang begitu. Nah, kalau huruf, nah tandanya huruf apa? Tidak ada tanda isim dan tanda Fi'il. nggak cocok tanda fi'il dan tanda isim, berarti dia huruf. Min, ila, an. Min bisa nggak jadi ditanwinin? Minun bisa. Pakai alif lam, almin nggak bisa. Yang masuk tak taknis, minat nggak bisa. Kotmin nggak bisa. Saufamin ya, pokoknya dia nggak. Jadi huruf itu tandanya apa? Dia nggak ada tanda Keduanya. isim dan fi'il, berarti dia huruf. Nah, itu murojaah yang nomor 1. Nomor 2, fa'il. Fa'il itu apa? Isim yang jatuh sesudah fi'il dan dia apa? Yang mengerjakan pekerjaan fi'il. Tetapi lagi-lagi tadi yang kita sampaikan, jatuhnya sesudah fi'il bisa jadi jatuhnya langsung atau tidak langsung. Seperti ini, ja'a, dia dipisah dengan kum, baru datang rasulun fa'il, tapi dia dipisah dengan kum. Ya, tapi dia adanya setelah fi'il. Kalau rasulun dulu baru ja'a, nah nanti fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Takdirnya huwa, kembali ke rasul. Nah, itu nanti babnya lain ya. Jadi fa'il itu yang pokoknya setiap fi'il harus ada Fa'il. ya. Baik dia nampak atau tidak nampak. Nah, kemudian setelah itu maf'ul. Yang nomor 3 maf'ul B ya. Maf'ul B adalah isim yang jatuh setelah fa'il yang dia menjadi sasaran fi'il. Daraba Zaidun. Zaid memukul. Mukul siapa? Maka setelahnya namanya maf'ul. Tapi ya setelahnya juga harus dilihat dia cocok nggak jadi objek. Kalau daraba Zaidun amamal madrasati, nggak bisa. Amama kan artinya di depan sekolah. Nah, ini belum ada nih maf'ulnya ya, maka harus ditambahin lagi. Mana maf'ulnya? Kalban ya, jadi bisa maf'ul itu juga terpisah dari fa'il. Daraba Zaidun amamal madrasati kalban ya, paham ya? Atau kalau fa'ilnya juga dipisah, misalkan daraba apa tadi, anifan ya, atau daraba naharon Zaidun amamal madrasati kalban. Kirdun. Ya. Kalau kirdun jadi kirdan. Ya. Paham ya? Jadi fi'il harus ada fa'ilnya. Nah, kalau fi'ilnya ini butuh kepada maf'ul, maka harus ada maf'ulnya. Ya. Baik. Jadi maf'ul itu artinya apa? Objek ya, yang terkena pekerjaan fi'il ya. Akala Zaidun dajajatan ya. Dajajatan menjadi maf'ul. Akala Zaidun dajajatan. Jadi akala Zaidun kira-kira akala itu butuh kepada maf'ul ya. Zaid makan apa? Ya, tapi kalau roja'a Zaidun, Zaid sudah pulang, nah itu dia nggak butuh kepada maf'ul ya. Jadi ada fi'il yang lazim namanya, nggak butuh kepada maf'ul. Ada fi'il yang muta'addi, itu dia butuh kepada maf'ul. Nah, nanti ada seperti a'ta yu'ti, itu maf'ulnya 2. A'ta itu memberi. A'ta itu Zaidan ya. Atau gampangnya gini, a'ta Muhammadun Zaidan. Muhammad memberi si Zaid. Memberi apa? Ya. Contoh apa? Ta'aman ya, makanan. Atau apa tadi? Khubzan misalkan. A'ta Muhammadun, a'ta fi'il mad. Nah, ini wazannya nanti yang 4 rubai ya. Belum kita sorofnya belum nyampe. A'ta itu butuh kepada 2 maf'ul. Nah,
Nomor 4 jar majrur sudah ya tadi ya. Jar majrur ada berapa? 12 ya, dengan huruf qasam kita pretelin satu persatu jadinya jar majrur ada 12. Min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba wal ta. Nah. Awas ya, huruf jar ini penting. Ya, udah belajar nahwu lama-lama enggak tahu huruf jar ternyata aib ya. Baik. Nah, yang kelima, isim dari segi bentuknya ada yang namanya isim ma'rifah dan yang ada yang namanya isim nakir. Ini dari segi bentuk ya. Kalau tadi fa'il dengan maf'ul itu dari segi i'rab. Ya. Fa'il dan maf'ul itu dari segi i'rab. Nah, isim ma'rifah adalah isim yang sudah diketahui ya. Satu, bisa jadi dia nama orang atau nama negara ya. Muhammadun Indonesia, ya. Jamaika, Manchester. Pokoknya dia nama orang, nama negara itu dia sudah pasti ma'rifah ya. Madrid. Yang kedua, setiap isim yang kemasukan alif lam. Nah, dia bukan nama orang, dia juga bukan nama negara, tapi dia kemasukan alif lam, maka dia juga ma'rifah. Biasanya ditambahkan itu terjemahnya. Ja'al ustadzu. Nah, al ustadzu kalau pakai alif lam maka berarti dia ma'rifah, udah diketahui ustadznya yang mana. Ya, kalau kita bilang ja'al ustadz, maka terjemahnya datang ustadz itu. Ya. Tapi kalau kita ja'a ustadzun nggak pakai alif lam, nah itu dia nakiro, dia belum diketahui siapa itu ustadz. Ya. Maka terjemahnya seorang ustadz. Ja'a ustadzun, ja'al ustadz. Nah, antum kalau lagi ngomong, waduh, anda ngomong pakai alif lam apa enggak? Ngomong aja udah. Ya. Urusan belakangan. Ya, jangan bikin bingung belakangan ya. Sambil jalan. Baik. Almar'atu pakai alif lam berarti wanita itu. Ya. Yang itu tuh ya. Beda lagi kalau itu. Nah, isim nakiro, lawannya ma'rifah, isim nakiro. Ini masih bentuk ya, dalam bentuk ya, bukan i'rab. Isim nakiro adalah isim yang samar, tidak jelas ya. Nah, dia bukan nama orang, bukan nama negara, bukan nama kota, dan dia tidak kemasukan alif lam. Nah, biasanya ditambahkan se. Rajulun, seorang laki. Ghanamun, seekor kambing. Baitun, sebuah rumah. Mauzun, sebuah pisang. Kalau al-mauzu berarti apa? Iya, terjemahnya bagaimana? Pisang itu. Al-baitu, Rumah itu. rumah itu. Ya. Baik. Nah, nomor 6, isim mudzakkar dan muannas. Ini juga lagi-lagi dalam bentuk ya. Sirah. Isim ada yang mudzakkar untuk arti laki-laki, ya, laki-laki betul seperti ustadzun, ya, waladun, abun, ibnun, zaidun, muhammadun, nurun, ya. Nur ada laki-laki ada perempuan ya? Ada. Nah, tergantung berarti ya. Nur Kalau Nur Ali. ini ada mudzakkar. Nah, Nur yang mana yang kita maksudnya? Siapa? Mau? Mudzakkar terkadang isim yang di akhirnya tidak ada ta'mar buto. Ya, qalamun, baitun, apa lagi? Had, jawalun. Rajulun. Bukan laki-laki betul. Itu rajulun Oh. laki-laki betul. Ya, ini isim lain tapi dia nggak pakai ta'mar buto. Kursiyun, izarun, maktabun, miftahun,
Babun. babun, Majlisun. majlisun, Kitabun. kitabun, qalamun. Aduh. Ini apa nih? Apa bahasa Arabnya? Yang nggak pakai tamal butuh tapi ada dua berarti. Ini. Ainun, oh ini. Oh ini. Ini apa? Kacamata. Minzarun bisa dua ya, minzarun atau nadzaratun ya, nadzaratun. Tapi nadzaratun jadi nggak bisa baca karena dia tamar buta. Ini yang nggak pakai tamar buta. Nah, itu yang muzakkar. Jadi muzakkar ada yang laki-laki betul, ada yang isim tidak menunjukkan jenis kelamin laki-laki, tetapi dia tidak ada tamar. Apa tuh disebutnya kalau yang laki-laki betul? Muzakkar apa? Hakiki. Hakiki. Kalau yang satunya Majazi. ahsan tuh. Nah sekarang muannas. Muannas adalah yang pertama isim yang menunjukkan perempuan betul. Ya, Maryam walaupun nggak ada tamar butuhnya. Kalau Maryam udah pasti perempuan. Ummun udah pasti perempuan ya. Apa lagi? Aminah, waduh. Jaddatun. Zainab, ya, Jaddatun. Nah itu muannas hagi. Nah muannas majazi apa? Isim yang ada tamar butoh. Ya, tamar butoh itu apa? Tak yang tertutup atau terikat. Ya. Tamar butoh kan dia. Jadi tak maftuha yang begini terbuka. Tak marbutoh begini kan. Ya. Baik. Apa contohnya? Saburatun. Tadi sampai mana? Hakim. Yang ada tak marbutohnya. Sayyaratun. Pegangan. Mudarrisatun. Qalan suwatun. Madrasatun. Yang ada tak marbutohnya. Ya ada tahu tuh. Iya. Aisyah tuh. Yang majazi. Yang majazi. Hakiki. Warkop. Ustadzatun. Ya, salah satu hakiki sebenarnya ya. Tadi juga mudarrisatun, tapi nggak apa-apa deh. Nah, Hamzah. Sayyaratun. Udah tadi. Hakim. Pegangannya. Madrasatun. Udah. Ini tadi apa tuh? Ada dua. Ada yang satu nggak pakai tamar buto, ada yang satu pakai tamar buto. Nadzaratun. Nah, Qalasatun. Allah satu. Jawalatun bisa. Oh. Iya. Coba dicari. Nih. Apa nih? Qahwatun. Ya, dia pakai tamar. Nah. Kemudian nih. Apa caranya nih? Mil'a qatun. Ya, mil'a qatun. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu? Salato. Salah toh, ya, salah qatun. Ini dajah jatun, ya. Mikrofon bisa Bu. Mighrabatun, Gayung. kayung. Apa lagi? Nah, baik. Ahsan tuh. Nah, nomor 7 isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Ini yang terakhir kemarin ya. Ya. Nah, ini juga dari segi bentuk ya. Isim ada 3 dari segi menunjukkan bilangan. Ya, mufrad artinya 1, musanna artinya 2, jamak artinya
Banyak itu 3 atau Lebih dari 3. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu 3 atau Lebih. Jadi mau 1000 jamak ya, atau 3 jamak. Nah, jadi mufrad itu dia menunjukkan satu. Nah, aslinya semua isim itu disebutnya dia mufrad. Kayak tadi yang semua kita contohkan ya. Kitabun aslinya satu kitab. Cuman kita nggak terjemahkan satu kitab, kita terjemahkan apa? Sebuah kitab. Karena kita lagi nggak apa dalam konteksnya. Iya. Kalau kita lagi bahas ini kan kita lagi bahas nih ya, mufrad, musanna, jamak. Maka kita jadinya kitabun satu kitab. Kitabani dua kitab. Gitu. Nah, di kamus kalau kita nyari kitabani apa ya, misalkan terjemahnya kita nggak tahu kitabani. Kita nyari di kamus ya kagak ketemu kitabani. Ya. Karena yang disebut semuanya aslinya adalah mufrad. Ya. Kemudian juga semuanya yang disebut biasanya adalah tidak pakai alif. Karena aslinya itu tambahan. Alif lam kan tambahan huruf. Ya, jadi yang disebut yang murninya saja. Ya, kita mau tambahin ma'rifah jadi tambahin alif lam. Kita mau arti 2 jadi tambahin alif dan nun ya. Nah, kalau untuk arti 2 musanna tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, kalau jamak dia apa? Kutubun. Nah, jamak ini dia ada jamak taksir, ada jamak apa? Muzakkar salim, ada jamak muannas Salim. Nah, kalau jamak taksir itu artinya apa? Hah? Pecah. Ya. Taksir. Ini pakai sin bukan sir. Kalau sa, nah baru banyak. Jamak taksir itu jamak yang pecah. Maksudnya apa? Hurufnya itu enggak rapi, ya. Bisa berubah di depan, di tengah, di belakang. Contoh, kitabun menjadi kutubun. Ki kasroh jadi ku. Ya. Ya. Bisa pecahnya itu bisa pecahnya berkurang hurufnya, bisa bertambah, juga bisa hanya harokatnya saja, ya. Atau yang sudah kita sampaikan juga nggak berubah sama sekali dari mufradnya, tapi itu hanya beberapa kalimat ya. Jadi kita bedakannya bagaimana ya konteksnya. Ini kalimat sebelumnya dan setelahnya menunjukkan ini mufrad atau jamak. Kutubun ya, mufradnya kitabun. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Jamaknya jadi kutubun, 3 huruf berkurang. Tapi kalau kolamun dia jamaknya apa? Akalamun, bertambah ya, alif dan alif lagi jadi 5 huruf. Aslinya 3 huruf jadi bertambah jadi 5 huruf. Ini namanya jamak taksir, pecah. Ada yang nggak bertambah. Asadun. Apa artinya asadun? Singa. Usud. Dia jamaknya usud. Cuma harokatnya doang berubah. Usud. Ya. Ada yang plek, nggak berubah sama sekali. Harokatnya juga nggak berubah. Contohnya bang? Hah? Kurang keras. Full kut. Full kut. Full kut. Artinya bang? Perahu. Ya, atau kapal. Ya. Ini mufradnya full kun, jamaknya juga full kun. Lalu kita tahunya bagaimana? Min siyatil kalam. Dari konteksnya. Kita lihat kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Fil fulkil mashhud. Ya. Di surah
surah Yasin ya. Fil fulkil mashhun. Nah itu mashhun dia na'at ya apa yang berupa mudzakkar, berarti dia mufrad. Fil fulkil mashhun itu dia mufrad. Tapi di ayat lain inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri. Ya, setelahnya wal fulkil lati pakai allati. Berarti apa? Muannas. Nah, berarti kalau muannas itu berarti tandanya dia jam bukan mufrad. Karena faedahnya apa? Kullu jam'in muannas. Setiap yang jamak itu muannas. Kalau beraninya kerubutan itu Dan dari Tuhan itu ya dari mu'ahlaha. Ini kalimat tadi. Haknya balik ke tarim. Nah, tarim itu nama kota, dia nama orang asli. Madrid. Kayak apa? Kayak ratu. Tarim binti Hadramut. Tarim binti Hadramut. Jadi nama ratu. Anak raja. Nah, kota itu dinamakan dengan Tarim. Ya dari mu'ahlah, jadi seperti itu. Jadi sudah dimuannaskan. Terkadang ada kalimat dia dimuannaskan oleh orang Arab. Contoh seperti apa? Dar, kalimat dar. Dar itu artinya rumah, tapi digunakan oleh orang Arab dengan muannas. Hal, keadaan juga. Kalimat hal itu dimuannas. Al-muhim kullu jam'in muannas. Setiap yang jamak itu hukumnya muannas. Ya. Aklam, jadi aklam, kutubun, ya. Jamaknya nasihatun apa? Nasoih. Ya, makanya an-nasoih ad-diniyah, ya. Pakai muannas. Kenapa? Karena an-nasoih jamak. Kullu jam'in muannas. Nah, nanti di bab yang setelah ini namanya bab na'at man'ud. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Coba dibaca dulu nama. Sembilan. Ayo mana? Foto. Nanya enggak? Asami kalgari ya. Yang mendengar itu pahalanya seperti yang baca. Insyaallah yang ngeliatin sama insyaallah. Ini kenyangnya sama. Bicara waktu ya. Had ya hadir. Apa? Kalau fulkun sama safina tuh bedanya. Nah, Nggak Safina tuh yang ada trompetnya. ya ada bedanya. Apa dari ukuran gitu? Cuman kalau detailnya harus lihat di kamus ya. Apa Ma'ani, bedanya? ma'ani. Subhanallah, di ayat tadi yang kita baca tuh inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan kapal-kapal yang berjalan di laut fil bahri bima yanfa'un nas. Dia bawa apa-apa yang bermanfaat untuk manusia. Kalau kita teliti sekarang, semua barang-barang yang kita dapat dari luar negeri atau dari apa itu lewat laut. Ya. Kargo. Bahkan ada kargo itu yang sampai Kontainer. 1 kilo mungkin pajak. 1000 feet. Hah? 1000 feet ke atas. Allah. 500 700. Udah kayak Evergreen ya, Beb. satu Korea mungkin. Iya benar, Beb. Semangat. Ya, itu siapa yang menahan itu? Seberat apa itu? Ya, berapa ton itu?
Allah Subhanahu wa taala fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dia bawa kereta di situ ya. Kalau ada kereta-kereta dari luar Pesawat. negeri ada di apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ini boleh dibaca nomor 5. Siapa salah satu baca? 5. Ini sih 5. Isi makrifah. Nomor 5 yang mana, Dik? Ma'rifah. Nomor 8. bukan nomor 8. 8 nih. Iya, nomor 8. 8. Tiap-tiap kata sifat harokatnya sama dengan isim yang disifati. Begitu pula mu'annas mudzakarnya, nakiroh makrifahnya, Nah, ini dan berkaitan. Musanna. masana Musan. mufrad serta jamaknya seperti ja'ar rajulul Karimun. karim. Nah, 2. Bakat tiflun sogir, ya'kulul waladul kabiru ruzzal kathir, yafhamu tilmizu Seseorang memakan zakiyut yakulu darsa. aliyun Ada alif lamnya kan? al-kabir. Oh iya. ada Q, nggak boleh tanwin kalau ada alif lam. Yafhamu tilmizu Tilmizu zik tilmizu zakiyu tilmizu zakiyu darsa subba atayro ala sajaratin aliyatin. aliyatin. Kata betul darsa di kalamin jadidin. Itu aliyun. Tiap kata harus ada sama dengan isim. Nah, kalau radhiyallahu anhu tiap-tiap kata sifat. Nah, ini namanya babus sifat. Ini sudah ditulis semuanya? Nggak perlu ditulis ya. Ini namanya babun na'ati atau babus sifati. Dibilang na'at, ya, babun na'ati atau babus sifati. Ini bab namanya na'at atau sifat, ya sama. Mau dibilang sifat boleh, mau dibilang na'at boleh. Na'at itu artinya sama dengan sifat. Sifat, ya. Nah, ini penting banget nih. Ini termasuk min ahammi al-abwab bin nahu. Termasuk bab yang sangat penting di dalam ilmu nahu adalah bab an-na'at. Nah, tiap-tiap kata sifat harokatnya sama dengan isim yang disifati. Nah, boleh dihapus dulu, Afwan. Ya. Di sini. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya, "Bimanil dal ilm?" Engkau dapat ilmu itu dengan apa? Karena beliau tuh termasuk pemuda yang belajar dari sahabat, tapi karena semangatnya itu para sahabat yang dulu beliau ngambil ilmunya kalah keilmuannya dengan beliau karena datang kemana-mana belajar, sehingga para sahabat kan nggak semuanya punya ilmu semua ya, yang ini punya ilmu bab ini, yang ini punya ilmu bab ini. Nah, beliau datangin semuanya, akhirnya terkumpul di Sayyidina Abdullah bin Abbas semua ilmunya sahabat.
Sehingga orang-orang datangnya semuanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas habis itu. Nah, maka para sahabat yang besar-besar, masya Allah nih anak muda pinter banget gitu. Dia belajar sama kita, semua ilmu kita diambil, sehingga semuanya akhirnya datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Makanya digelari apa? Fakhr Quraisy, kemuliaan atau kebanggaan bangsa Quraisy. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, beliau termasuk apa? Muda, sahabat yang muda. Nah, ditanya, "Bimanil ilm?" Dengan apa engkau dapat ilmu? Ya, orang-orang pada tanya, kok beliau bisa secepat ini alimnya? Yang pertama, bilisanin sa'u, karena lidah yang suka bertanya. Jadi kita murojaah, kalau ada yang nggak tahu tandain, ya, ulang. Nanti pertemuan yang akan datang, ini saya mau tanya ini saya mau tanya. Nggak apa-apa, jangan malu ya, itu yang pertama. Bilisanin sa'u, banyak bertanya. Kemudian waqal bin aqul, dan hati yang berpikir, ya, mau apa, tahu, ya, cerdas. Kemudian wakafin bazul, dan dermawan, ya, pulpen kalau hilang beli lagi, ya, apalagi bukunya hilang beli lagi, ya, kitabnya perlu kitab ini, wah anak kayaknya perlu kitab, beli, ya, jangan mikir setahun mau beli kitab. Nah, ini orang-orang udah bisa dia. Ya. Jadi harus ada pengorbanan, ya. Kata para ulama, bahwa man arafa ma yatlub hana ma yabdul. Orang kalau tahu apa yang dia cari, ya, dia nyari apa nih? Kalau dia tahu yang dia mau cari itu agung, maka dia akan mudah untuk apa? Mengeluarkan harta. Karena dia tahu yang dia cari ilmu agama, yang nanti derajatnya akan tinggi di hadapan Allah, ya, 700 derajat dengan orang yang beriman, maka dia akan apa? Mengorbankan apa yang dia punya untuk mendapatkan derajat tinggi itu. Jadinya apa? Ringan mengeluarkan harta untuk mendapatkan kemuliaan, karena yang dia cari dia tahu itu mulia. Ya. Jadi waktunya, ya, karena biasa jalan-jalan malam Selasa, ya, dibela-belain. Kenapa? Karena tahu ini nanti dapat apa? Kemuliaan. Ya, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat, ya, semuanya insyaallah. Ngopi di Bisa bahasa Arab. Nah, tapi butuh kesabaran, itu tadi, ya, banyak bertanya, butuh kesabaran. Nah, ini namanya babun na'at. Dia harokatnya sama dengan isim yang disifat. Jadi ada na'at, babun na'ati. Ini bisa dibilang an-na'ati, bisa dibilang as-sifah, ya. Nah, dia ada sifatnya, ada yang disifatinya. Jadi ada dua isim. Nah, dia harus sama dalam apa? Mudzakkar dan muannasnya. Contoh, ya, Al-Quran yang biasa kita punya, mushaf Al-Quran, kita mau sifati dengan mulia. Mulia bahasa Arabnya sesuatu yang mulia itu karimun, ya. Karimun kok bisa ya? Tapi larinya lumayan kencang. Nah, kita mau bilang Quran yang mulia. Nah, maka kita harus samakan, ya. Jadi Quran ini menjadi namanya man'ud, sesuatu yang disifati, atau mausuf. Nah, al-karimu menjadi sifat atau na'at. Jadi sebenarnya urutannya
man'ut na'at, bukan na'at man'ut. Ya, biasanya kita ngomongnya na'at man'ut, tapi aslinya di kenyataannya itu man'ut na'at atau mausuf sifat. Quran yang, nah ini bahasa kita terjemahannya itu bisa dipakaikan yang. Kalau nggak bisa pakai yang berarti bukan na'at man'ut. Ya. Al-Qur'anul Karim, Quran yang Mulia. yang mulia. Bisa kita tambahkan yang. Quran yang mulia. Hah? Malikul Karim. Al-Malikul Karim. Al-Malikul Karim, raja yang Mulia. mulia. Ini namanya susunan na'at man'ut. Ya, kita nyebutnya na'at man'ut tapi di faktanya man'ut na. Ya. Nabrak nih. Nah. Asar padahal. Hah, ada apa emang? Lu bahasa banget. Hah? Iya maksudnya. Perahu itu orang-orang. Oh itu yang Hora-hora. Nah, di sini ya harus sama mudzakkar muannasnya, nakira ma'rifahnya, musanna, mufrad, jamaknya. Ya. Nah, Quran karena satu Quran maka Al-Karim. Tapi kalau Al-Qur'anani Al-Karimani. Ya. Baik. Nah, kita ikutin contoh di sini. Ja'a ar-rajulul karim. Oh iya benar. Ja'a fi'il ma ar-rajulu. Nah, jadi apanya? Fa'ilnya. Makanya pakai dom. Yang mengerjakan pekerjaan ja'a ar-rajul berarti dia fa'il. Nah, ketika kita pengen mensifati ya, ja'a datang, telah datang, ar-rajulu laki-laki itu. Oh, ternyata dia mulia. Nah, maka kita pakai apa? Al-Karimu dengan alif lam. Enggak boleh kita enggak pakai alif lam. Ja'ar rajulu karimun. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus ngikutin ar-rajul. Karena ar-rajulu pakai alif lam, maka di sini juga pakai alif lam. Karena ar-rajulu mufrad. Ya, kan dia mufrad. Iya, satu. Bukan rajulani, bukan rijalu. Mufrad berarti. Maka di sini juga Mufrad. Al-Karim, bukan Al-Karimani, bukan Al-Karimuna. Terus ar-rajulu mudzakkar. Maka di sini juga Al-Karimu mudzakkar. Enggak boleh pakai ta marbutoh. Al-Karimatu. Nah, kalau seandainya ini kita ganti Ja'atil Iya. mar'atu, Ya al-mar'ah. datang wanita itu yang mulia, maka jadinya bagaimana? Al-Karimatu. Al-Karimatu. Karimatu. Ada tak mar? Betul. Ya, kenapa? Karena ini namanya na'at. Ya, na'at itu ngikutin kepada man'ut. Al-Karimu, kenapa nggak pakai taruh ruto? Karena dia na'at. Na'at itu ngikutin man'ut. Jadi ngikutin man'utnya dalam mudzakkar muannasnya, ya. Jadi mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya, mufrad musanna jamaknya. Itu jadinya berapa tuh kalau gitu? Mudzakkar muannas, ma'rifah nakirah, mufrad musanna jamak. Nah, ditambahin lagi. Apa itu? Kasrah atau majrur, mansub, marfu. Jadinya 10. Kasrah, dhammah, fathah. Ya. Jadi ini ngikutin ar-rajulu. Kan dia menjadi fa'il. Fa'il kan dhammah. Kenapa enggak dhammatin? Kenapa enggak pakai tanwin? Karena ada alif lam. Maka satu saja. Nah, di sini karimu. Sama di sini. Kenapa sama? Karena ngikutin ini. Kalau ini dhamma maka dia ikut dhamma. Kalau ini fathah, misalkan ra'aitu, ja'anya diganti. Ra'aitu, saya melihat. Fi'il fa'il. Maka di sini menjadi ar-rajula. Di sini jadi ngikutin ar-rajula, maka al-karim. Ya. Jadi ma'at ini dia yang belakang, yang
depan man'ut dulu. Jadi man'ut na'at. Na'at ini dia i'rabnya ngikut. Ya. Dia i'rabnya ngikut. Coba lihat di kitab Ja'ar rajulul karimu, di bawahnya baka atiflus saghiru. Atiflu dia mudzakkar, kemudian dia mufrad, kemudian dia pakai alif lam, maka as-saghiru juga pakai Alif lam. alif lam. Oh iya benar. Ya. Kemudian dia menjadi fa'il, atiflu pakai dhamma. Ya, baka fi'il, atiflu fa'il. Maka jadinya as-saghiru dhammah juga. Nah, yang jim ya'kulul waladu al-kabiru ar-ruzza al-katsiru. Ya'kulu fi'il mudhaf, al-waladu fa'ilnya. Ya, karena dia pakai alif lam maka dhammah saja. Ya, al-kabiru. Nah, ini menjadi na'at. Jadi al-waladu man'ut, al-kabiru na'at. Iya. Makan anak yang besar itu makan apa? Nah, ini butuh maf'ul. Maka ar-ruzza mansub, ya, dinasabkan karena dia maf'ul bih. Ar-ruzza, ruz yang banyak, kita mau sifati nasi yang banyak, maka ar-ruzza pakai alif lam, maka juga al-katsira pakai alif lam. Ar-ruzza fathah, al-katsira juga fathah. Mudzakkar, mufrad. Berarti ngikut man. Iya, ngikut apa? Kata ya, Ngikut ya, Beb. Ngikut man'ut ya, Beb. man'ut. Ya, jadi na'at ini Iya. sebenarnya ada 4 nanti. Ya, na'at itu dia i'rabnya enggak mustaqil. Dia i'rabnya enggak apa namanya mustaqil itu? Enggak mandiri. Dia i'rabnya ngikutin sebelumnya. Kalau fa'il kan i'rabnya marfu. Ya, dhammah. Maf'ul i'rabnya mansub, fathah. Tapi kalau na'at bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, ngikutin yang sebelumnya. Kalau kasrah misalkan marartu birrajulil karimi. Marartu, saya lewat, birrajuli, dengan laki-laki itu. Kita mau sifatin laki-laki itu yang mulia, al-karimi, yang alim, al-alimi, ya, yang ganteng, al-jamili, ya, al-zaki, yang cerdas. Zaki. Jadi apa? Tergantung. Ra'aitu berarti ar-rajula, al-karima, al-alima. Ya, kalau mau kita tambah bisa boleh tuh. Jadi na'at tuh bisa banyak. Ya. Na'at bisa banyak. Al-karima, al-jamila, al-alima, al-faqiha. Ya, boleh na'at itu mau 1000 juga boleh, ya. Enggak ada larangan. Tapi bentuknya sama. Nah, sekarang kalau kita pakai musanna misalkan, jaa ar-rajulani, maka berubah menjadi al-karimani. Nah, sekarang kalau pakai jamak, jaa ar-rijalu al-karimuna, atau mau pakai ta' marbuto juga boleh, al-karimat. Karena kullu jam'in tadi manusia. Ra'aitu al-mar'ata al-karimata. Marartu bil mar'ati al-karimata. Jadi ngikutin dalam 10. Apa tadi? Mudzakarnya, muannasnya, ma'rifahnya, nakirahnya, mufradnya, musannahnya, jamaknya, fathahnya, dhammahnya, kasrahnya. Ini bab namanya bab na'at atau bab sifat. Jadi terjemahnya yang. Kita kan kalau mau sifati pakai yang. Ya, fulan yang. Nah, itu sifat. Yafhamu at-tilmidzu dzakiyyu, ya. Paham murid yang cerdas itu. Paham apa? Ad-darsa sha'ba, pelajaran yang
yang sulit atau yang susah ya. Jadi terjemahnya yang ya. Kenapa as-sa'ba pakai alif lam? Karena dia naat untuk ad-darsa yang pakai alif lam ya. Az-zakiyyu, kenapa az-zakiyyu pakai alif lam? Karena dia naat untuk manqut yang atil itu pakai alif lam. Ala syajaratin aliyatin. Antum sama kan? Contohnya, ala syajaratin aliyatin. Enggak, beda. Apa itu? At-tayru. Oh, ada ala at-tayru. syajaratin. Di sini enggak. At-tayru, burung itu ala syajaratin aliyatin. Nah, ini syajaratin dia apa? Kasrah karena kemasukan ala huruf jar. Jar. Di atas pohon yang tinggi. Maka aliyatin. Ya. Aliyatin artinya yang tinggi. Kenapa enggak ali? Enggak pakai ta marbuthah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena manqutnya Manqutnya dia pakai ta marbuthah. Aliyatun boleh enggak? Enggak boleh juga. Boleh. Karena manqutnya Enggak pakai tadi. kasroh. Ya, syajaratin. Maka aliyatin juga. Enggak boleh aliyatan, enggak boleh aliyatun. Nah, kalau di bismillah itu bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Itu ar-rahmani naat untuk lafaz jalalah Allah. Ya, ar-rahimi naat yang kedua untuk lafaz jalalah. Karena lafaz jalalah majrur kasrah bismillahi dia menjadi mudhaf ilaih dari ismi, maka apa? Ar-rahmani juga majrur kasrah karena ngikutin manqutnya kasrah, maka dia juga kasrah. Kemudian manqutnya lafaz Allah dia ma'rifah ya, maka ar-rahmani juga pakai alif lam ma'rifah. Ar-rahimi juga pakai alif lam. Nah, ini faedah bahwasanya lafaz Allah itu adalah a'raful ma'arif ya. Imam Sibawi beliau punya pendapat yang luar biasa di sini. Beliau berpendapat bahwasanya lafaz Allah itu a'raful ma'arif, paling ma'rifahnya lafaz ma'rifah ya. Diriwayatkan ketika di kuburnya itu pokoknya setelah meninggalnya ada yang mimpikan, ya Imam bagaimana keadaanmu? Qal ghafarallahu li, Allah mengampunkan aku, biqauli anna lafzul jalalah a'raful ma'arif, karena pendapat saya bahwasanya lafaz Allah itu paling ma'rifahnya ya, diampuni berkat dia ta'zim ya, mengagungkan lafaz Allah. Jangankan begitu, siapa Imam Bishr ya, ada yang namanya Imam Bishr Al-Hafi, itu jadi wali karena dia menemukan lafaz Allah di bawah orang lalu lalang di jalan, udah rusuh kertas diambil sama dia, dibersihkan, di minyak wangiin, pokoknya dimuliakan gitu. Malamnya dia mimpi ada suara, ya Bishr, engkau memuliakan nama aku, mewangikan nama aku, mengagungkan aku, sekarang namamu aku agungkan. Bangun tidur udah keadaannya lain. Maka kalau naruh kitab jangan di bawah ya. Kita muliakan ilmu juga dan takutnya di situ. Itu tadi ada lafaz Allah. Dan biasanya azimat itu ya dikatakan jimat itu kalau udah jatuh ke bawah itu udah hilang sir, hilang rahasia. Kalau ada yang kadang ada yang maling-maling itu pakai jimat kebal ya. Wapak nih. Wafak Buat ujian. dijual bebas begitu ya. Baik, nah itu dia kolamin jadid apa tuh biasanya? Ya, katab tu ad-darsa. Katab tu fi'il fa'il. Ad-darsa Maf'ul. maf'ulun bihi. Biqalamin jadidin ya, biqalamin dengan pena. Nah, kolam itu nggak pakai alif lam. Maka kalau kita mau ngasih sifat pulpen yang baru, maka dia juga nggak boleh pakai alif lam. Biqalamin jadidin. Nggak boleh biqalamin al-jadidi. Ya. Jadidin
harus jadidin, nggak boleh jadidun, nggak boleh jadidan. Nah ini namanya naat man'ut. Jadi susunannya man'ut naat ya, Al-Qur'anu Al-Karim. Apalagi yang sering kita lihat gitu, apa yang bentuknya naat man'ut. An-Nasaih ad-diniyah, kitab Abi Abdullah An-Nasaihu ad-diniyatu. Nasaihul ibad. Nah, kalau nasaihul ibad itu nanti mudhaf ilaih. Susunannya bukan an-nasaihul ibad, itu nambahin nasaihul ibad ya, enggak ada alif lamnya. Qami'ut tughyan. Ya, dia mudhaf ilaih. Apa yang biasa dibaca di sini? Kitab-kitab yang Riyadhus Shalihin yang kita baca, mudhaf ilaih. Irsyadul ibad itu semuanya mudhaf ilaih. Nanti babnya setelah ini. Yang depannya pakai alif lam. Al-amsilah at-tasrifiyah yang soraf ya. Dia pakai alif lam. Al-amsilah at-tasrifiyah. Nanti dia susunannya naat man'ut. Al-muhawarah ya. Al-muhawarah al-haditsah. Ya. Dia naat man'ut. Baik, sampai sini ada pertanyaan yang berkaitan. Apa yang banyak lagi? Ya. Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah pakai alif lam, Al-Munawwarah pakai alif lam. Al-Madinah pakai damar buta, Al-Munawwarah pakai. Nah, kalau Makkah Al-Mukarramah, Makkah nggak pakai alif lam, karena memang namanya sudah Makkah, nama asli gitu, nggak boleh ditambah Makkah. Nah, sifatnya harus pakai alif lam. Kenapa? Karena Makkah ma'rifah apa nakirah? Nama kota, nama kota sudah ma'rifah, walaupun nggak pakai alif lam. Jatiwaringin Al-Jamilah misalkan. Apa Az-Zahimah, Al-Muzdahimah yang macam. Sabbarakumullah. Biar pada sabar. Kalau naat bisa lebih dari satu. Bisa. Itu tadi Al-Qur'anu Al-Karimu Al-Azimu ya. Al-Jamilu ya. Bisa lebih dari satu. Al-Kitabu Al-Jamilu, apalagi Al-Kabiru ya. Kitab yang bagus, yang besar. Jadi yang apa lagi? Al-Lughatul Arabiyyah ya. Al-Lughatul Arabiyyah ini sering kita ucapkan ya. Al-Lughatul Arabiyyah. Kalau ta'allamtu fi'il fa'il, al-lughata maf'ul, berarti al-lughatal arabiyyah ta ya. Ta'allamtu fi'il fa'il, al-lughata maf'ulun bihi, maka dia naatnya juga harus mansub. Ta'allamtu al-lughatal arabiyyah, ta'allamtu al-lughata al-maduri Iya. al-maduri Iya. Maduri. ta'ti itu ta ya, al-lughatal maduriyah ya. Ya, jadi tergantung dia fathah atau jadi tergantung kedudukannya. Kalau jar majrur ya. Pokoknya dalam 10 tadi. Jadi naat mengikuti man'utnya dalam 10 hal ya, dalam 10 keadaan tadi. Baik. Ayo Khadir, pertanyaan apa? Ini lisanuhu sa'ul ya. Lidahnya Masya Allah. Pernah dengar waw atof, kenapa kalau yang ada atofnya diakhirin sama fathah? Contoh maksudnya gimana? Iya, oh, nanti bapak atau Iya, ntar dulu dia. Lagi jauh, Gaudi. Ini Jadi nanya lagi. sabar. Yang lain aja, yang lain. bosan ya.
Betul. Ya apa maksudnya? Ya pahamnya benar-benar paham. Jadi Ustaz, nanti kalau setelah setiap fa'il maf'ul bih. Lihat maknanya. Kayak tadi. Doraba Zaidun amamal madrasati kalbah. Amama nggak bisa jadi maf'ul bih. Dia dorab. Ya. Bisa nggak mukul amama? Bisa kan? Dari segi makna, makanya kita juga harus tahu makna jadinya. Makanya dikatakan apa? Al-i'rab apa? Far'un al-i'rab far'ul ma'na. Al-i'rab far'ul ma'na. I'rab itu cabang dari makna. Jadi kita tahu maknanya dulu sehingga bisa kita ya. Ketika kita nggak tahu amama artinya apa, wah ini habis fa'il maf'ul nih, main maf'ul aja. Padahal nggak cocok jadi maf'ul. Nggak cocoknya apa dari segi makna. Jadi makanya i'rab itu dia cabang dari arti. Jadi tahu arti dulu. Nah, dari tahu arti kita bisa meng-i'rab. Tulis al-i'rab far'un ma'na. I'rab itu cabang dari makna. Ketika kita nggak tahu artinya, jangan di-i'rab dulu. Cari tahu terjemahnya dulu. Mau mana tuh? Al-i'rabu far'un ma'na. Pertanyaan lain? Belum ditutup? Lebih pusing. Soal Masdar mim, masdar mim, Dia masdar cuman didahului oleh huruf mim. Seperti masdar. Penggunaannya seperti masdar. kayak fa'lan. Tapi nggak harus fathah ya, nggak harus fathah tem. Kita fa'lan bisa berubah, bisa fa'lun, bisa fa'lin, tergantung keadaannya. Tergantung i'rab. Nasrat pertolongan. Ada. Jadi misalkan apa? An-nasru min indillah. Nah, bisa kita bilang al-mansaru min indillah. Jadi al-mansaru min indillah. Al-mansaru masdar min. Nah, tapi nanti hati-hati ada yang apa? Isim alat di belakang sama masdar min dengan isim alat atau isim zaman atau isim makan. Nah, yang membedakan apa? Membedakan siyakul. Bahkan banyak di kalimat hadis ulama itu gara-gara kalimatnya bisa ihtimal, bisa ini bisa itu, akhirnya mereka berbeda pendapat dari situ. Ada yang mengatakan ini Ini biasanya di masdar tempat mim, ziarah ada yang ada. mengatakan enggak, ini isim zaman, isim makan. Jadi masdar mim ini dia menentukan waktu itu zaman Enggak, masdarnya masdar aja. Kalau nanti siakul kalamnya membawa ke isim zaman, berarti isim zaman, bukan masdar. Gitu. Nah, satu aja. Jadi dia beda, cuman sama bentuknya. Kan banyak bahasa Arab yang begitu, sama, cuman membedakan keadaannya siakul kalamnya.
Nah, siapul kalam itu terkadang pun masih bisa membawa kayak ada kemungkinan. Baik, soal akhir. Jadi bab malam ini bab naat ya, atau bab sifat. Yang disifati namanya apa? Man'ut atau mausuf. Nah, yang disifati itu dia duluan ya. Al-Qur'anul Karim. Maka ini apa? Man'ut naat. Ya, atau mausuf sifat. Nah, sifat ini dia di belakang. Karena dia i'rabnya ngikut ya. Orang kalau ngikut di belakang atau di depan? Di belakang ya. Maka dia apa? Ngikut di depannya. Kalau yang di depannya dhamma, dia ikut dhamma. Kasra. Bahagia. Jadi termasuk tawabi. Nanti ada namanya tawabi. Tawabi itu i'rabnya ngikut. Ya, ada 4 tawabi itu. Naat, apa lagi? Ataf, badal, taukid. 4 ini dia namanya tawabi. Ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Tapi yang ini antum pahami dulu. Karena ini termasuk penting banget. Tawabi ada berapa? 4. Naat, Tapi masukin ke nih. ataf, ya. Ada yang lain ini. Taukid, badal. Masuk di situ. Atau misalkan ja'a Zaidun wa Muhammadun, nggak boleh wa Muhammadin, nggak boleh wa Muhammadan. Kenapa? Karena sebelumnya Zaidun. Setelah wa harokatnya sama dengan yang sebelum wa. Karena wawunya huruf atau waw atau. Nah, nanti yang lain menyusul ya. Kita ada kalam ulama ma kutiba qarra wa ma hufidha farra. Ilmu yang ditulis qarra dia akan tetap. Wa ma hufidha farra, dan yang dihafal saja nggak pakai ditulis itu farra, dia akan lari. Jadi antum harus dua-duanya ya, ditulis dan dihafal. Jadi sudah berapa bab tuh yang kita pelajari tadi? 8. Ini bab ke-8 ya. Al-i'rab far'ul ma'ruf. Udah ditutup aja tuh. Al-baitu al-jamilu. Nah, rumah yang Bagus. masjid jami'. Nah, itu juga naat man'ut. Pakai alif lam apa enggak biasanya? Al-masjidul jami'u. Boleh pakai alif lam. Kalau al-masjidnya pakai alif lam berarti al-jami'u pakai alif. Kalau masjidnya enggak pakai alif lam berarti jami' juga enggak pakai alif lam. Jami' artinya apa? Yang menampung, mengumpulkan, maksudnya masjid yang paling luas. Masjid raya. Komplek masjid yang mengkorogi. Hah? Ini kalau yang di Nah, yang tepatnya itu Nasaat wa Nursyad apa Nusaat wa Nursyad? itu kalau dari segi mana bisa dua-duanya ya. Oh dulu. Tapi sebelumnya apa? Wahdina nahja sabili kaibihi nas'ad wa nursyad. Dan berilah kami petunjuk. Wahdina, dan berilah kami petunjuk nahja sabili, akan jalan metode jalannya Nabi SAW.
bihi, supaya dengannya, dengan jalan tadi kita bahagia. Bisa juga kita dibahagiakan. Kalau nus'at berarti kita dibahagiakan. Kalau nas'at berarti kita bahagia. Bisa dua-duanya, nas'at wa nursyad. Nah, cuman lebih afdolnya kita kembali ke nuskhoh aslinya. Ya, karena kan ini karangan, ya, karangan Sohibul Maulid, maka kita harus ngikutin pengarang ini maunya yang mana. Ya. Nggak boleh kita asal. Ya, Al-Quran juga, apalagi kalau Al-Quran, ya. Kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim, ya, Ar-Rahmani, karena naat untuk lafaz Allah. Nah, Ar-Rahimi itu boleh kita qata. Ya, nanti naat itu boleh qata. Qata itu kita putus. Jadi Ar-Rahima atau Ar-Rahimu. Tapi karena bacaan Al-Quran nggak boleh. Ya. Wah, Anda paham nahu, boleh baca gini. Ah, nggak bisa. Ini Al-Quran. Ya, kalau bacaan lain nanti boleh. Misalkan dari segi nahu ini bisa begini-begini, boleh dibaca lain. Kalau bukan Al-Quran boleh. Tapi kalau Al-Quran itu harus punya apa? Sanad. Karena bacanya seperti ini dari siapa? Dari guru ke guru. Makanya dikatakan al-qiraah sunnah muttaba'ah. Bacaan Al-Quran itu dia sunnah muttaba'ah. Sudah ada cara tersendiri diikutin. Gak bisa kita bikin-bikin. Ya, ahli nahu datang, oh ini bisa ar-rahmana, ar-rahmanu. Gak bisa. Harus pakai sanad. Nah, kelas yakfi ya, cukup insyaallah ya. Ini musajjal, semuanya direkam nggak? Rekam ya. Nah, baik, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wasiat al-ghaib, pesan al-ghaib, banyak-banyak di murah. Ya, sebelum makin banyak. Ya, mumpung sudah ada beberapa ini, banyakin murojaah. Yang nggak paham jangan didiemin, tanyain. Ya, jangan didiemin karena nanti makin tambah materi lagi, makin berat. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alif lagi berkunjung apa? Berkunjung. Balik ke Pekalongan lagi. Insyaallah. Sahala Jerman insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kan?